Pergerakan tektonis yang dinamis ini tidak hanya membentuk konfigurasi daratan dan kepulauan di Nusantara, tapi juga memberikan pengaruh besar pada pembentukan karakteristik geologi dan geomorfologi pulau-pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur, salah satunya termasuk Pulau Alor. Di beberapa menit ke depan, saya dan teman saya akan memberikan informasi mengenai seputar Pulau Alor. Berawal dari terbentuknya kepulauan Indonesia yang terjadi ketika lava mencapai permukaan bumi. Suhu menjadi lebih dingin dari ribuan derajat hingga membeku, membentuk batuan beku atau kerak yang kemudian menjadi daratan. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi ke atas, abduksi ke bawah, dan kolisi atau pertemuan antar lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi lempeng-lempeng. Di fase selanjutnya, pada akhir masa Mesozoikum, kegiatan tektonis sangat aktif sehingga menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Aktivitas ini dikenal sebagai fase tektonis yang menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan, membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara, membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, termasuk Pulau Alor. Sebagai salah satu pecahan lempeng yang bergerak ke utara dari benua Australia, Pulau Alor menjadi bagian dari rangkaian kepulauan yang kaya akan aktivitas vulkanis dan struktur geologi yang sangat kompleks. Kondisi ini tidak hanya menciptakan lanskap yang unik seperti gunung-gunung api aktif dan perbukitan yang menjulang, tapi juga menjadikan Pulau Alor sebagai wilayah yang rawan terhadap aktivitas tektonik dan vulkanik. Dengan letaknya yang strategis di kawasan cincin api Pasifik, Pulau Alor menawarkan beragam potensi geologi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pulau ini memiliki peranan strategis sebagai lokasi kota Kalabahi yang merupakan ibu kota Kabupaten Alor. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah tersebut. Kabupaten Alor sendiri adalah wilayah administrasi yang terdiri dari 20 pulau dengan karakteristik kepulauan. Dari jumlah tersebut, 9 pulau telah dihuni oleh penduduk, termasuk Pulau Alor sebagai salah satu yang terbesar dan terpenting. Pulau Alor berada di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas wilayah mencapai 2.119 km persegi. Pulau ini memiliki topografi yang bervariasi dengan titik tertinggi berada di ketinggian 1.839 meter di atas permukaan laut. Pulau Alor dikelilingi oleh beberapa perairan penting. Di sebelah utara, pulau ini berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Banda. Sementara di sebelah selatan, terdapat Selat Ombay yang memisahkannya dari Pulau Timur. Di sisi barat, Pulau Alor dipisahkan dari Pulau Pantar oleh Selat Pantar. Selain itu, Pulau Alor termasuk dalam daftar 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste di sebelah selatan. Posisi strategis ini menjadikan Pulau Alor sebagai wilayah yang penting baik dalam konteks geografi, ekonomi, maupun geologi. Pulau Alor memiliki kondisi tanah yang cukup mendukung untuk kegiatan pertanian. Volume tanah di wilayah ini tergolong sedang hingga dalam, yang membuatnya relatif stabil dan mampu menahan air dengan baik. Tentu hal ini akan memberikan peluang besar bagi masyarakat sekitar untuk mengusahakan berbagai jenis tanaman. Letak geografis Pulau Alor
yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa memberikan karakteristik iklim yang khas, yakni beriklim semiran atau kering. Hal ini tentu saja akan memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengusahakan berbagai jenis tanaman. Letak geografis Pulau Alor yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa memberikan karakteristik iklim yang sangat khas, yakni beriklim semiarid atau kering. Suhu udara di Pulau Alor berkisar antara 22,2 derajat Celcius hingga 32,2 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang bervariasi antara 80% hingga 92%. Penyinaran matahari di daerah ini juga cukup tinggi dengan persentase rata-rata tertinggi dan rendah yang mencapai 62%. Kondisi geografis Pulau Alor yang bergunung-gunung memberikan keuntungan tambahan dalam bentuk variasi iklim mikro di berbagai wilayahnya. Hal ini tentu saja sangat mendukung diversifikasi tanaman produksi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi pasar. Secara keseluruhan, iklim di Pulau Alor masuk dalam kategori iklim sabana tropis yang ditandai dengan musim penghujan yang relatif singkat dan musim kemarau yang cukup panjang. Dalam satu tahun, musim penghujan biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga bulan Maret. Sementara musim kemarau berlangsung selama lebih dari 7 bulan. Kombinasi antara iklim, geografis, dan kondisi tanah ini memberikan peluang yang sangat-sangat besar bagi Pulau Alor untuk mengembangkan sektor pertanian yang beragam dan berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novita Esther Mautorin, Jehunias L. Tanesip, dan Wenti Marlensi Maubana, mereka mengungkapkan bahwa keberadaan formasi gunung api tua di wilayah Reta, Desa Pura Selatan, Alor. Formasi ini terdiri dari berbagai jenis material vulkanik seperti lava, breksi, aglomerat, tufa fasiran yang mengandung batu apung, serta pasir vulkanik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa batuan beku tua, breksi vulkanik, dan basalt yang mencerminkan aktivitas vulkanik masa lampau yang sangat kompleks pada daerah ini. Penelitian lanjutan yang dilakukan di Kabupaten Alor, termasuk wilayah Pulau Alor, untuk mengeksplorasi potensi akuifer atau lapisan yang dapat menyimpan air. Survei geolistrik di daerah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan akuifer berupa lapisan lempung yang bersisipan dengan batu gamping dan breksi vulkanik. Lapisan ini memiliki nilai resitivitas yang bervariasi antara 15,5 hingga 163 omega meter. Sementara itu, survei geomagnet yang dilakukan di lokasi lain mengidentifikasi akuifer berupa batu pasir vulkanik dan batu gamping dengan kedalaman mencapai 8 hingga 28 meter. Akuifer yang ditemukan di wilayah ini atau Kabupaten Alor dan wilayah Alor memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber air, terutama di bagian barat lokasi penelitian, di mana lapisan batuannya terdiri dari material permeable seperti breksi tufaan dan pasir vulkanik. Penelitian lebih lanjut juga mengidentifikasi keberadaan lapisan batuan hingga kedalaman 150 meter yang masih bisa berpotensi sebagai reservoir air bawah tanah, memberikan peluang bagi pengembangan sumber daya air. Pulau Alor yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari wilayah kepulauan Indonesia. Nusa Tenggara Timur sendiri dikenal sebagai provinsi dengan wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Kondisi ini membawa konsekuensi logis bahwa sebagian besar potensi sumber daya alam di provinsi ini berada di kawasan laut. Namun, seperti yang terjadi secara global, ekosistem laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya menghadapi tekanan pemanfaatan yang tinggi akibat aktivitas manusia, baik dari segi eksploitasi maupun perubahan lingkungan. Berdasarkan laporan tentang rona ekologi serta sosial ekonomi sumber daya laut di Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur,
Pulau Alor menunjukkan potensi yang sangat signifikan dalam keanekaragaman hayati lautnya, terutama pada spesies ikan karang. Penelitian mencatat bahwa terdapat 79 spesies ikan karang yang tergolong dalam kelompok ikan target di Pulau Alor. Kelimpahan total ikan tersebut mencapai 5.977 individu yang berasal dari 10 famili yang berbeda. Keanekaragaman ini bervariasi di setiap lokasi pengamatan, dengan jumlah spesies yang tercatat berkisar antara 20 hingga 66 spesies di berbagai titik, dan total populasi mulai dari 215 hingga 3.885 individu. Salah satu spesies ikan target yang paling sering ditemukan di perairan Alor adalah Pterio chasiotile. Spesies ini menunjukkan tingginya potensi perikanan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal. Hasil analisa topografi pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Alor memiliki kemiringan lereng yang landai dengan nilai kemiringan berkisar antara 0 hingga 0,24. Kondisi ini tentu saja sangat mendukung untuk pengelolaan air, karena topografi yang landai memungkinkan aliran air mengalir perlahan dan terakumulasi di wilayah tertentu. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai akumulasi aliran air di lokasi ini berkisar antara 4.000 hingga 16.000, yang menunjukkan potensi akumulasi air yang baik di daerah tersebut. Selain itu, nilai indeks kebasahan yang tinggi mengindikasikan distribusi kelembapan yang merata di wilayah penelitian. Hal ini sangat-sangat tentu saja menjadi salah satu indikator utama bahwa daerah tersebut sangat cocok untuk dijadikan kawasan tangkapan air. Berdasarkan analisa gabungan topografi, geolistrik, dan geomagnet, lokasi penelitian menunjukkan potensi yang sangat signifikan untuk penyediaan air. Potensi ini tentu saja didukung oleh topografi yang landai, keberadaan akuifer pada kedalaman yang optimal, serta tingginya nilai indeks kebasahan yang menunjukkan kemampuan tanah untuk menahan dan menyerap air. Namun, survei kualitas air di sumur-sumur di wilayah Kelurahan Pura dan Pura Timur mengungkapkan bahwa kualitas air yang ada belum memenuhi standar untuk air baku. Masalah utama yang ditemukan adalah air dengan rasa asin dan tingkat kekeruhan yang sangat tinggi. Kendati demikian, wilayah ini tetaplah sangat potensial untuk menjadikan wilayah ini sebagai daerah tangkapan air. Daerah Lomeland mencakup gugusan pulau-pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau ini membentang dari arah timur hingga barat, termasuk Pulau Alor. Secara fisiografi, wilayah kepulauan ini terdiri atas kombinasi pulau-pulau vulkanik serta rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang perairan Laut Sau dan Laut Flores. Pulau-pulau di kawasan Nusa Tenggara ini terletak pada dua jalur geantiklim yang merupakan bagian dari perpanjangan busur Banda di wilayah barat, menjadikannya wilayah yang kaya akan aktivitas geologi. Secara geomorfologi, daerah Lomeland ini memiliki beragam bentuk morfologi yang khas, mencerminkan kompleksivitas geologi wilayah ini. Bentukan morfologi di kawasan ini meliputi, yang pertama, morfologi struktural. Wilayah ini memiliki bentuk perbukitan dengan lereng-lereng yang cukup terjal. Bentukan ini sangat dipengaruhi oleh struktur geologi yang ada, seperti sesar dan kekar, yang menciptakan banyak pelurusan pada bentang alam. Kehadiran struktur geologi ini menunjukkan bahwa pembentukan lahannya sangat erat kaitannya dengan aktivitas tektonik yang berlangsung di wilayah tersebut. Yang kedua, morfologi vulkanik. Bentukan vulkanik di Lomeland mencakup bagian-bagian tubuh gunung api. Morfologi ini memiliki sebaran yang paling luas di wilayah Lomeland, menunjukkan pengaruh besar aktivitas vulkanik terhadap pembentukan pulau-pulau di kawasan ini. Yang ketiga, morfologi karst. Wilayah karst di daerah Lomeland ditandai
dengan kenampakan khas yang sangat dibentuk pada litologi batu gamping. Morfologi kars ini paling banyak ditemukan di sepanjang tepian pulau yang berbatasan langsung dengan laut, memperlihatkan hubungan erat antara proses geomorfologi dan lingkungan pesisir. Kemudian yang keempat adalah morfologi dataran. Morfologi dataran di wilayah Lomeland terdiri atas dataran fluvial dan dataran aluvial dengan lereng yang sangat landai. Bentukan ini menjadi bagian dari daerah yang rendah dan terbentuk oleh proses sedimentasi, menciptakan wilayah datar yang cocok untuk berbagai aktivitas manusia. Secara stratigrafi, daerah Lomeland tersusun atas formasi-formasi dari tua ke muda. Formasi Alor tersusun atas litologi berupa lava, breksi, dan tufa pasiran gampingan. Formasi Waihekang tersusun atas litologi berupa batu gamping dan batu pasir gampingan. Dan formasi Laka tersusun atas litologi berupa tufa pasiran gampingan dan tufa napalan. Hubungan ketiga formasi ini menjari dan ketiganya memiliki umur yang sama, yaitu antara Miosen atas hingga Pliosen. Poin yang berikutnya merupakan intrusi diorit atau biasa disebut sebagai Pliosen, tersusun atas litologi berupa batuan beku, intrusi intermediate diorit. Poin keenam merupakan batuan gunung tua atau Pleistocene, tersusun atas litologi berupa lava, breksi, aglomerat, tufa, pasir gunung api, dan tufa pasiran batu apung. Yang ketujuh merupakan batuan gunung api muda, pundak pantai, batu gamping koral, dan juga alluvium. Batuan gunung api muda tersusun atas litologi berupa lava, aglomerat, bom, kerikil, pasir, dan abu gunung api. Pundak pantai tersusun atas litologi berupa perselingan konglomerat dan batu kasir kasar yang sedikit gampingan. Batu gamping koral tersusun atas batu gamping, sedangkan alluvium tersusun atas krakal dan kerikil andesit, pasir, dan juga lanau. Keempat jenis litologi ini memiliki umur yang sama, yaitu Holosen. Secara struktur geologi, daerah Lomeland cukup dikontrol oleh struktur geologi. Terlihat dari peta, terdapat banyak kelurusan-kelurusan, baik kelurusan lembah maupun kelurusan punggung. Struktur geologi yang ada berupa struktur kekar dan sesar, di mana sesarnya berupa sesar turun dan sesar naik. Yang pertama ada sesar turun. Banyak terdapat di bagian timur Lomeland, yaitu di Pulau Alor. Sesar turun ini memotong litologi berupa lava dan breksi dari formasi Alor. Yang kedua adalah sesar naik. Terdapat di sebelah barat Pulau Alor yang berbatasan dengan Selat Pantar. Sesar naik ini memotong litologi berupa batuan beku, intrusi granodiorit. Kota Kalabahi yang terletak di Pulau Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah yang rawan terkena dampak dari gempa bumi. Kerawanan ini disebabkan oleh keberadaan dua sumber utama gempa bumi yang mempengaruhi daerah tersebut. Sumber pertama adalah lajur tunjaman lempeng samudra Indo-Australia terhadap lempeng benua Eurasia di sebelah selatan. Sumber kedua adalah sesar naik, busur belakang Flores yang terletak di sebelah utara kota Kalabahi. Selain itu, sesar aktif yang berada di daratan Pulau Alor dan sekitarnya turut menambah potensi bahaya gempa bumi di wilayah ini. Ketika gempa bumi terjadi, gelombang seismik menjalar dari pusat gempa ke permukaan tanah, menyebabkan goncangan yang dapat berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Kekuatan dan durasi goncangan ini tidak hanya bergantung pada magnitudo gempa dan juga jarak dari pusat gempa, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik tanah setempat. Berdasarkan klasifikasi tanah, wilayah kota Kalabahi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada tanah lunak. Tanah lunak cenderung memperkuat goncangan gempa.
Yang kedua adalah tanah kaku. Tanah kaku cenderung memberikan respon moderat terhadap gelombang seismik. Yang ketiga adalah tanah yang sangat padat dan batuan lunak yang lebih stabil dan kurang memperkuat goncangan. Secara tektonik, wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Pulau Alor dipengaruhi oleh dinamika tumbukan antara lempeng Samudra Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Proses ini menghasilkan zona tunjaman di bagian selatan yang pada gilirannya membentuk struktur geologi yang kompleks. Struktur ini mencakup jalur magmatik, sesar naik busur belakang Flores, lipatan, serta sesar aktif dan kelurusan di Pulau Alor dan sekitarnya. Batuan di sekitar kota Kalabahi sebagian besar terdiri dari formasi laka yang meliputi taf gampingan, taf pasiran bersisipan breksi halus, konglomerat, serta beberapa lapisan napal dan batu gamping. Pulau Alor telah mengalami setidaknya 4 gempa bumi yang terjadi sejak tahun 1896 dengan intensitas mencapai skala 8 hingga 9 pada MMI. Ini mencerminkan tingkat getaran yang cukup kuat, mampu menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan. Secara geografis, Kepulauan Alor termasuk wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Kecil berada pada dua sabuk geantiklinal atau lipatan besar yang mengarah ke atas, yang membentuk ekstensi ke arah barat dari busur banda. Wilayah Kepulauan Alor termasuk bagian dalam geantiklin yang berada pada sebelah utara sabuk, bersama dengan wilayah Wetar, Lembata, Solor, Adonara, Flores, Pulau Komodo, Sumbawa, Lombok, dan juga Bali. Titik tertinggi Kepulauan Alor berada pada ketinggian 1765 mdpl. Berdasarkan peta geologi, pengendapan di Pulau Alor terjadi pada masa Miosen akhir hingga Pliosen awal. Pada masa itu, daerah ini berupa cekungan yang mengendapkan formasi laka pada daerah Kepala Burung bagian barat Pulau Alor. Sebagian Pulau Alor merupakan daratan dengan kegiatan gunung api yang menghasilkan formasi Alor. Formasi Alor ini terbentuk dari lava dan breksi yang bersisi pantuf. Lava bersusunan andesit Horenlanda, andesit biotit Horenlanda, yellow andesit, dan basal pyroxene. Formasi Alor ini tersingkap luas, hampir menutupi seluruh Pulau Alor dan Wetar Barat. Sementara itu, wilayah Aimoli terbentuk dari batuan sedimen atau sedimentary rocks berupa batuan gamping koral, coralline limestone yang bentang dari area barat daya sampai bagian timur daerah Kepala Burung atau bagian barat laut Pulau Alor. Batuan sedimen berupa batu gamping koral ini mendidih tak selaras. Formasi laka yang merupakan formasi ikut membentuk daerah Kepala Burung di bagian barat laut Pulau Alor. Jika dilihat dari kronologi pembentukannya, formasi laka ini terbentuk pada masa Miosen akhir, Pliosen awal. Sedangkan batuan sedimen berupa batu gamping koral yang membentuk wilayah Aimoli terbentuk pada masa yang lebih muda, yaitu pada masa Holocene. Wilayah Alor terletak tidak jauh dari busur banda yang menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat seismisitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wilayah ini menjadi pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Batas-batas lempeng-lempeng ini merupakan sebuah zona subduksi yang merupakan zona aktif gempa bumi. Kepulauan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, merupakan kepulauan Wallacea yang tidak pernah terhubung dengan paparan Sunda maupun paparan Sahul karena terpisah oleh selat dalam. Namun terdapat beberapa kepulauan di Wallacea
yang pernah terhubung menjadi daratan pada periode Glacial kala Pleistocene, yaitu Lombok, Sumbawa, Komodo Lowland, dan Alor Treweng Pantar. Kondisi wilayah berupa kepulauan di Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi berupa ikan, hewan mamalia, dan kerang-kerangan. Pulau Alor memiliki kondisi geografis dengan letak yang umumnya di sepanjang pantai selatan berbukit, curah hujan yang sangat rendah dan tidak merata setiap tahun. Wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur, pernah memiliki catatan kelam 32 tahun silam saat bencana tsunami menerjang daratan. Bencana alam itu dipicu oleh gempa dengan kekuatan magnitudo 6,9 pada 4 Juli 1991. Menurut data dari BMKG, Kepulauan Alor hingga daerah busur Kepulauan Sumbawa serta Flores dikenal sebagai daerah yang sering dilanda gempa bumi. Berikut ini daftar gempa merusak yang pernah terjadi. Menurut data dari BMKG, Kepulauan Alor hingga daerah busur Kepulauan Sumbawa serta Flores dikenal sebagai daerah yang sering dilanda gempa bumi. Pulau Alor, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah gambaran nyata dari keindahan dan kompleksitas alam semesta. Sebagai wilayah yang terbentuk dari dinamika tektonik dan vulkanik selama jutaan tahun, pulau ini menawarkan kekayaan geologi yang luar biasa. Dari morfologi vulkanik hingga kars, dari struktur tanah hingga sumber daya air, setiap aspek Pulau Alor mencerminkan jejak sejarah panjang pembentukan bumi. Namun, keindahan ini tidak lepas dari tantangan. Posisi Pulau Alor yang berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menjadikannya daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Aktivitas tektonik dan vulkanik di wilayah ini telah menciptakan risiko sekaligus potensi yang harus dikelola dengan bijak. Dengan tanah yang bervariasi dari tanah lunak hingga batuan keras, serta potensi akuifer di berbagai kedalaman, Pulau Alor menyimpan sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakatnya. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan tekanan pada ekosistem yang rapuh. Selain kekayaan geologinya, Alor juga terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya. Ikan-ikan karang yang beraneka ragam dan terumbu karang yang mempesona menunjukkan bahwa laut di sekitar Alor adalah surga ekosistem. Meski demikian, tekanan pemanfaatan yang tinggi pada sumber daya laut ini menuntut langkah-langkah konservasi yang serius untuk menjamin keberlanjutan ekosistemnya. Pulau Alor bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga sebuah cerita. Sebuah kisah tentang pertemuan antara kekuatan alam yang maha dahsyat dan adaptasi manusia untuk hidup berdampingan dengan keunikannya. Dengan perencanaan yang berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dari wilayah ini, kita dapat memastikan bahwa keindahan dan kekayaan Pulau Alor akan terus terjaga, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Maka dari itu, mari kita jaga, lestarikan, dan hormati beragam harta karun yang berada di Pulau Alor, terutama untuk kelestarian Nusantara kita. Saya dan tim saya pamit undur diri.